Kita sudah on. Chef, ini pakai musik nggak nih? Kecil aja. Kita buka dulu. Masih asik kan? Saya satu isi. Mungkin masih ramai terus masuk terus. Oke, siap. Halo traders, selamat malam. Selamat malam semuanya. Gimana terjun bebas ya, emas, konseling jatuh dan sinyalnya sudah saya share kemarin siang di wall Facebook saya pribadi, wallnya Facebook Ahmad Yusuf. Nah, ini ada beberapa permasalahan setelah kita share scavenger beberapa kali sinyal 2 hari itu ya. Hari ini ada sinyal nggak? Ada ya. Hari ketiga ya, keempat hari ini ya, hari Kamis ya. Hari Kamis, hari keempat sudah share sinyal dan saya belum nonton malahan karena di Basecamp kita kedatangan tamu dari Magelang, dari beberapa tempat ngumpul di sini, kita ngobrol masalah forex ya. Nah, begini Om, itu kayaknya penting banget bahwa kita harus menjelaskan ke teman-teman, scavenger ini bukan hanya menawarkan sebuah potensi income atau profit, tetapi harus di sana diukur mengenai risknya. Karena kalau scavenger dipahami mentah begitu tanpa panduan oleh pembuatnya, mereka bisa MC loh. Betul, dan memang sudah terbukti ada beberapa yang MC ya, karena kegagalan memahaminya. Dan itu yang ada MC kemarin, yang masalah goal. Nah, padahal di live itu kita sudah sebutkan ada sistem pengamanan, tapi beberapa yang follower itu mengabaikan. Nah, mengabaikan. Di saat akun scavenger itu aman-aman aja sampai subuh. Tapi beberapa yang lain sudah duluan chaos gitu ya. Padahal kita sudah ada disclaimer di situ. Ya, ring emas dan beberapa pair itu kan ringnya ini di atas rata-rata harian ya, sangat sekali. Panjang besar. Ini scavenger otomatis untuk PO-nya di bawah lari. Iya, betul. Nah, ketika dibawa lari, apakah itu MC? Itu saya tahu banget bahwa itu tidak MC. Karena ada risk management dengan mengamankan kapital, aset atau apa. Pending order itu meliputi empat-empatnya dipakai semua. Jadi tidak hanya limit, ada stop dan di mana ada stop dan di mana ada TP itu butuh kayaknya aman kalau kita buat kelas tertutup untuk menjelaskan detailnya. Kalau kita live kayak gini terus di follow, diikuti teman-teman tanpa tahu risk manajemennya, mungkin mereka akan kejebak sendiri. Betul sekali, memang itu memang benar sekali, karena memang ya seperti kasus yang sudah saya sampaikan tadi, pada dasarnya ini mudah dipelajari, sangat mudah dipelajari, tetapi memang diperlukan keseriusan ya. Artinya dari awal mengapa ini terbentuk, sistemnya seperti apa, dan nanti ini prosesnya bagaimana, tujuannya kemana. Nah, itu memang perlu diperjelas supaya nanti biar nggak salah paham gitu ya. Nah, jadi seperti scavenger ini asal usulnya bagaimana, kok bisa pakai begitu, kok bisa begitu, semua itu punya sejarah masing-masing gitu loh. Semua ada unsur sesuatu hal yang menyebabkan scavenger ini muncul. Dan itu juga menjadi menjadi pegangan saya selama ini ya, selama trading segala macam. Artian segala masalah di market itu bisa teratasi, entah itu karena terjadinya anomali seperti kemarin, harga yang tidak normal. Nah, itu semua bisa terbackup. Berbeda dengan yang lain, artian kita di scavenger ini mengutamakan save-nya dulu ya. Save duluan, setelah save baru kita action gitu loh. Makanya kita setiap kali melakukan pending order itu mesti ada pengamannya. Jadi kita nggak hanya polosan, karena kita menyadari bahwa
apabila terjadi market yang abnormal, jangankan trader yang pemula, yang senior yang sudah puluhan tahun pun trading juga akan bermasalah. Ya, karena apa? Karena dia lupa, ataupun bahasa halusnya lupa gitu ya. Lupa memasang SL ataupun lupa memasang pending order, sell stop atau buy stop yang lain. Tapi kalimat itulah yang bisa menghancurkan akunnya gitu loh. Nah, kita nggak mau begitu. Kita inginkan akun ini bagaimana awet, walaupun nanti terjadi kerugian itu hal yang wajar. Karena kerugian itu bisa kita ambil kembali. Tapi kalau sudah yang namanya akun sampai nol, nah ini kan menjadi beban mental tersendiri ya. Nah, makanya prinsip scavenger ini kita benar-benar dagang. Artinya kalau udah dagang, kalau yang kira-kira sudah tidak lagi mungkin menguntungkan, paling tidak kita mengambil balik modal lah, istilahnya begitu. Kalaupun tidak memungkinkan untuk balik modal, setidaknya kerugian itu diperkecil. Nah, ini contoh nyata tadi pagi. Saya bangun pagi itu jam subuh ya, setengah 5-an. Saya lihat harga gold sudah di 18-12an gitu ya. Saya di situ saya mau klik OP buy tapi nggak bisa karena marketnya masih close. Kemudian jam 5 lewat sedikit, sell stop yang sudah panjang itu saya close, kemudian saya open buy lagi. Kenapa saya open buy? Karena itu pasti ada retrace-nya dulu. Target saya tadi pagi sudah saya sampaikan di beberapa di postingan. Target saya sampai di 18.30, tetapi ternyata hanya sampai di 18.25. Nah, melihat gejala seperti itu, akhirnya apa yang saya lakukan adalah kita close all dulu semuanya. Paling tidak itu mengurangi kerugian, walaupun mendekati BEP itu sedikit lagi sebenarnya, tetapi lebih memilih itu kita close all, aman. Artinya dari sekian range yang begitu panjang, yang begitu jauh, ternyata kita hanya mengalami kerugian yang kecil gitu loh. Berbeda dengan mungkin beberapa orang yang lain yang sampai bablas gitu ya. Dan juga tadi pagi ya tidak sedikit yang orang yang inbox ke saya menanya solusi segala macam gitu. Dan tadi pun saya sudah sampaikan di live sinyal mengenai goal itu sendiri. Seandainya dia range tembus di bawah 1800, nah sebaiknya di cut all semuanya. Jadi karena itu sudah pasti akan makin drop, dan sekarang pun ternyata juga masih drop. Nah, signal yang scavenger hari ini itu kan ada pembelian di 1801 ya, kemudian di bawahnya. Nah, dan sekarang pun posisinya itu terhedging. Artinya apa? Kita masih aman. Nah, kapan kita lepas? Kita tunggu market normal dulu. Ini sudah 2 hari ini market kondisi tidak normal. Karena kenapa tidak normal? Karena ringnya sudah terlalu jauh gitu, terlalu besar. Jadi kalau sudah posisi begitu ya sudah, kita amankan dulu sementara. Kapan kita selesaikan? Kita menunggu mungkin minggu depan ataupun besok. Yang intinya itu adalah barang terfloating, dan itu sangat mungkin bisa kita mengambil profitnya kembali gitu loh. Nah, jadi scavenger itu simple sekali cara tradingnya. Jadi yang penting kita mengamankan asetnya dulu. Urusan profit itu menyusul. Nah, karena bagaimanapun kalau kita hanya ngejar-ngejar profit, pasti kita lupa nih yang satu. Apa itu? Ya tadi lupa pasang yang berlawanannya ya, entah itu SL, entah itu sell stop atau buy stop seperti itu. Orang kelupaan, akhirnya apa? Sekali kena seperti ini, bablas. Nah, itu yang kita nggak mau sebenarnya. Itu Om. Ya, jadi gini, teman-teman trader Indonesia. Trading itu jangan terjebak mengejar profit atau ya, uang. Betul. Mindset itu penting. Jadi teknik apapun suatu saat tidak akan menjadi bumerang. Ya. Tidak ada teknik yang sempurna. Scavenger salah satu teknik yang ditemukan oleh sahabat saya di sebelah ini. Pertama, ketika kita menyikapi sebuah teknik, yang kita pertimbangkan adalah risk. Manajemen risknya, bagaimana teknik itu aman. Pertama aman dulu, kemudian yang kedua, seberapa efektif mampu menghasilkan uang, seberapa efektif mampu menghasilkan keuntungan. Jadi scavenger ataupun yang lain-lain
metode berpikirnya seperti itu, cara menyikapinya. Pertama diukur dulu, dimanage dulu apa yang akan kita tempuh dengan resiko. Kita akan melampaui berapa model manajemen risiko itu kan banyak, ada top up, salah satu itu biarkan ke floating tidak karu-karuan tapi akun di top up dengan nilai yang sangat yang sesuai, atau tentukan dengan stop loss. Atau saat terjadi transaksi yang tidak sesuai arah market, maka persiapkan strategi. Nah, strategi ini membutuhkan bantuan margin. Nah, kalau teman-teman menggunakan strategi Marti, otomatis marginnya harus sangat kuat, sangat bagus. Jadi seperti itu. Nah, untuk scavenger, nah ini ya, saya mau cerita ini agak-agak penting. Awalnya scavenger itu kan disodorkan saya polosan. Nah, kemudian saya sempat komplain, Om, ini dirubah supaya tidak MC. Akhirnya dirubah dan memang tidak MC. Dan di situ malah mengamankan aset, bahkan berpotensi menjadi income tertunda. Nah, seperti apa itu? Itu yang kita nggak bisa share langsung live seperti ini. Itu butuh tanya jawab intensif sampai peserta benar-benar paham yang kita maksud. Jadi kemarin Om Rizal itu request sama saya, bilang begini, Om, scavenger ini saya hanya mau kasih tapi dengan cara edukasinya offline, gitu. Saya masih nggak ngeh kenapa sih harus offline, kenapa nggak bisa online? Ya karena di situ ada yang butuh dijelaskan dan rentan salah paham. Nah, kali ini teman-teman yang hanya melihat live-nya kemudian mungkin diremehkan, kalau cuma gitu oke lah, itu kayaknya menarik tuh. Nah, oke lah, aku tak follow. Tanpa Anda tahu risk, cara pengelolaannya, cara penggunaannya, maka hasilnya pada saat terjadi FOMC kayak gini itu baru bermasalah. Padahal akun scavenger sebenarnya tidak bermasalah. Akunnya Om Rizal ada yang MC nggak? Nggak ada. Nggak ada semua yang selesai. MC. Artinya kita cuma minus sedikit dan itu wajar Kalau perdagangan. Penggunaannya stop loss minusnya banyak. Betul. Karena saya sudah minta dirubah, ini dirubah. Benar. Akhirnya kerugiannya mengecil. Jadi yang harusnya kena stop loss ruginya besar, ini akhirnya ruginya kecil. Benar sekali. Nah, jadi silahkan teman-teman komentar di bawah live streaming ini, dan setiap hari kita akan share oleh pelakunya sendiri sinyal scavenger setiap jam Eropa menjelang siang menjelang asar menjelang jam Eropa akan di-share setiap hari. Dan untuk teman-teman yang mau ambil sinyalnya itu segera hubungi beliau atau hubungi saya, nanti saya buatkan kelas tersendiri, kelas untuk teman-teman kampus trader Indonesia yang ingin belajar scavenger. Saya akan buatkan kelas di ruangan tertutup, jangan pakai WhatsApp pakai Telegram. Pakai Telegram lebih oke. Kita pakai Telegram, kemudian nanti di situ kita akan bahas lebih efektif, lebih detail. Dan kita masih free kita tidak akan pungut biaya dulu seperti itu. Dan kita sudah buat master pilot copy trade-nya untuk scavenger sudah ada disiapkan, cuman kita masih discuss mengenai broker yang akan kita pilih. Nah, dan ini sudah ada beberapa nominasi broker yang akan kita gunakan untuk copy trade. Nah, kalau teman-teman memang menyukai scavenger dan belum paham cara menggunakannya, bisa follow pilotnya dulu, nanti sambil ditanyakan di situ kita bisa belajar kok. Yang intinya kayak gini Om, tujuannya kita menampilkan live signal segala macam itu
dan sepertinya itu kita berani di depan ya, artinya tidak seperti beberapa ini tertentu gitu ya, yang biasanya kalau sudah profit baru ditunjukin gitu kan. Nah, bukan seperti itu ya, karena fresh OP. Ya, faktanya trading seperti itu. Jadi khususnya untuk para pemula juga, jadi hati-hati jangan sampai tergiur ya dengan yang namanya SS profit seperti apa biru-biru terus gitu ya. Tapi fakta trading adalah ya seperti yang kita berikan live itu, ada beberapa yang harus kita cut, ada yang memang kena profitnya, ada yang memang persis sesuai analisa, ada yang meleset, dan itu semua wajar. Nah, kita juga namanya menganalisa ya, karena memang market ini sangat luas sekali, sementara kita itu hanyalah seperti buih gitu ya, yang sangat kecil. Jadi kita menganalisa dengan metode-metode kita sendiri. Nah, kita sadar betul, Scavenger sadar betul bahwa ini adalah perdagangan. Nah, kalau memang sudah sadar ini adalah perdagangan, maka dari itu kita pun harus siap rugi. Nah, ruginya di sini pun kita berusaha sekecil mungkin. Bagaimana kerugian yang tadi sudah nyata-nyata rugi itu kita kelola, bagaimana dia bisa lebih kecil. Contohnya seperti pedagang telur ya, telur yang sudah pecah di pasar, yang sudah pecah itu, nah beberapa pedagang itu mengambil dan kemudian dikumpulkan jadi satu, dia jual lagi walaupun dapat setengah harga. Ya, tetapi dia tidak rugi total walaupun dia mengatakan telur itu yang sudah rusak nggak bisa lagi, ya sudah gitu ya. Udah drop sebentar. Nah, jadi gitu. Jadi kita mengelola untuk resiko kerugian sekecil mungkin. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, dengan Scavenger ini, seandainya hari ini kita mengalami hedging ataupun posisi akun terkunci, misalkan seperti malam ini ya, itu gold posisi kita kan sudah terhedging. Nah, itu akan kita selesaikan besok harinya ya. Dan itu tetap menjadi fokus utama, tetapi dengan penyelesaiannya juga dengan cara Scavenger, bukan dengan cara yang lain. Bisakah itu dinormalkan? Bisa sekali, sangat-sangat bisa. Nah, kapan? Ya, itu kita biarkan dulu. Jadi nggak usah diutak-atik dulu, dibiarkan. Nanti setelah ada momen yang bagus, artian market sudah kembali normal, tidak seperti ini kan abnormal nih sekarang nih. Jadi sementara ditahan dulu sedikit gitu loh. Dan itu nanti akan kita pelan-pelan bagaimana caranya yang tadi sudah kondisinya merugi dalam kondisi floating ya, bukan kalau sudah merugikan sudah di-cut ya Om ya. Masih floating itu diperkecil sehingga nanti sekecil mungkin. Dan kalau bisa pun nanti dari beberapa transaksi yang lain itu malah dapat plusnya malah lebih gitu loh. Itu Om. Oke. Ini drop ya. Kita harus itu dulu. Masih bagus nggak koneksinya? Oke, jadi ini untuk hanya informasi aja bahwa yang tadi siang yang kita share signal Scavenger ini hari ini sudah mengena ya, yang kita share tadi ada 5 ya. Nah, posisi 5 ini si gold sudah kondisi hedging, sementara yang lain seperti GBP AUD kemudian itu sudah plus, GBP USD masih dalam floating yang masih kecil, GBP JPY juga masih floating, EJ juga masih floating ya. Jadi harap bersabar aja ya. Artinya malam ini itu semua mengena, jadi tinggal ditunggu sampai keesokan harinya aja. Jadi nggak usah khawatir ya. Sama-sama kita pantau. Nah, saya rasa itu Om. Ya, ini emas drop, base drop. Kemudian yang lain masih pada kondisi di bawahnya. Saya harap teman-teman
yang ini saya malah terganggu sama ini. Ini tak matikan aja. Jadi intinya seperti itu. Kita trading itu pertama itu kedepankan pengelolaan risknya. Mengenai peluangnya itu urusan belakang. Yang penting kita tidak bangkrut, tidak MC. Kemudian teman-teman siapkan mental. Jadi jangan stres dengan forex, jangan stres dengan market. Kalau Anda sudah was-was, panik, stres, itu akan menyebabkan keputusan yang tidak rasional. Teman-teman nanti akan kebingungan mengambil keputusan spontan, yang itu malah berbahaya. Betul sekali. Jadi teman-teman harus segera cari pendamping untuk teman-teman yang belum stabil mentalnya ya, dan belum bisa membaca arah market. Segera cari pendamping. Itu saran saya. Pendamping di Indonesia sangat banyak. Zaman sekarang sudah mudah ditemukan di beberapa kota. Kalau tidak, di CTI tersedia beberapa pengajar atau yang bikin kelas edukasi. Jadi teman-teman bisa menghubungi senior-senior di kampus trader Indonesia, atau Anda chatting sama saya atau chatting sama sebelah saya. Itu ya, recommended banget karena beliau saya lihat positif. Tapi apakah beliau tradingnya sempurna? Ternyata tidak, ada cut lossnya. Dan saya juga ada minusnya. Jadi tidak selalu saya profit. Alhamdulillah ini hari ini saya luar biasa ini. Ini contoh Om. Ini saya kan minusnya banyak. Iya, betul. Nah, bagaimana cara keluarnya? Saat saya salah maka ada averagingnya, dan saya TP di sini. Nah, ini salah satu nanti scavenger seperti ini. Saya kan tidak share chart ya. Jadi bentuk manajemen risknya di situ terlihat bagus. Jadi makanya itu Om, kenapa scavenger itu ada averagingnya. Makanya kita tahu betul ya bahwa hampir semua trader itu melakukan averaging. Tapi sayangnya averaging yang dilakukan itu bukan karena terukur, tapi karena emosi yang dikedepankan. Panik ya? Panik. Begitu sudah minus sedikit, ini paniknya maunya pengen cepat-cepat. Nah, ini yang perlu dijaga sebenarnya. Averaging itu nggak jadi masalah, tetapi ketika penempatannya yang nggak benar, yang terjadi apa? Kepanikan yang luar biasa. Ketika harga terus makin berlawanan, kita juga makin panik ya. Semakin panik, akal sehat itu sudah hilang. Kalau sudah akal sehat hilang, emosi meningkat. Emosi meningkat, lot pasti bertambah. Karena apa? Karena ingin mengembalikan modal. Nah, di scavenger averaging itu terukur pada jarak-jarak berapa. Tidak selesai hari ini bisa selesai besok, tidak selesai besok bisa selesai lusa gitu loh. Jadi semua itu terukur. Maka daripada itu, dari scavenger sendiri kalau dihitung ke tingkat kerawanan akun justru itu sangat kecil sekali. Makanya daripada itu setiap average yang dilakukan itu sangat terukur dan pada angka-angka tertentu ya. Bahkan titik untuk di averaging lagi pun itu terkadang terbantu dengan teknikal yang lain seperti support dan resistan. Jadi disitulah momen yang paling baik sebenarnya. Ini profit lagi ini. Waduh, saya juga mau close ini Om. Wah, saya ikut close dulu sebentar. Saya juga ada buy goal ya. Sebentar, tak close dulu ya. Mana ini goalnya? Oh, ini dia. Lumayan, walaupun kecil tapi ada close order. Ini saya sudah profit, tak close aja. Iya. Sudah tak close. Ini juga tak close juga. Jadi ini kita trading betulan ya, bukan tradingan loh ya. Jadi jangan nanti kepikiran oh ini cuman anu doang ya, cuman cuman pura-pura gitu ya. Jadi ini tak liatin, kalau nampak lah ya. Mudah-mudahan nampak lah ya. Kok pakai rokok saya kenapa? Ini nanti nggak enak dilihat saldonya. Ketahuan duitnya ya? Iya, nanti kan dikirain wah pamer. itu kan pamer gitu ya. Nah, jadi kan nggak enak saya kan, jadinya gitu Om. Nah, ini kan kelihatan nih posisi angka tradingnya, angka trading betulan nih, ini bukan tradingan. Nah, jadi gitu. Jadi solusi itu yang floating, kita punya solusi yang akun yang lagi, karena tadi ini jujur ya fakta nih, ini saya sampaikan di sini. Tadi pagi itu yang inbox saya itu banyak.
minta akunnya dibantu diselesaikan. Berarti ke floating nggak karu-karuan? Ke floating nggak karu-karuan. Ya alasannya tadi nggak pakai lupa SL, itu bahasa halusnya gitu ya. Lupa SL, terus nggak pakai sell stop, terus minta bantu diselesaikan. Nah saya katakan itu bisa selesai sendiri. Coba diikuti aja rule-nya scavenger. Ikutin aja signal setiap hari ya. Tetapi tadi ada yang juga yang memang akunnya sudah kondisi kritis sekali, jadi nggak mungkin lagi kalau dibilangin ya istilahnya sudah koma lah gitu ya, karena kita mau untuk hedging lagi pun udah nggak mungkin gitu loh ya. Maka tadi saya cuma bisa sampaikan kalau mau fight itu tunggu sampai di bawah 18. Kalau udah di bawah 18 udah close aja lah. Tapi kalau masih mampu bertahan di atas 1800, nah berarti masih besar kemungkinan. Nah, ternyata terbukti begitu dia turun di bawah 1800, ya sudah makin melorot gitu ya. Ya sudah, jadi ya itulah kisah-kisah. Tapi bagaimanapun ya kita tetap bisa berusaha membantu ya. Artian kalau nanti sudah ada sedikit ilmunya scavenger, nanti bisa dipraktekkan sendiri, bisa konsultasi pakai metode apa, karena nanti kan ini kan yang di share di live itu kan masih basic banget gitu loh. Itu malah sangat basic sekali. Jadi karena scavenger sendiri ini dia ada 2 versi. Ini kan versinya menunggu. Nah, nanti ada versi ngikutin. Oh, gitu. Iya, nanti ada versi ngikutin. Oh, kalau nanti marketnya ini bearish, ya dia ikutin juga itu. Diikutin ya. Makanya beda itu versi yang keduanya. Dan itu belum saya libatkan di signal. Itu hanya yang versi dasar. Dan versi dasar pun ya faktanya juga mampu memberikan profit gitu loh. Yang penting rule-nya diikuti. Jangan nanti sudah kena buy limit di situ, pengennya lagi belum kena buy limit yang seharusnya, situ sudah duluan open lagi gitu loh. Nah, itu hati-hati aja. Nah, yang jadi masalah di situ. Nah, jadi gitu ya untuk scavenger-nya sendiri. Yang penting pada dasarnya itu sangat mungkin diikuti dan sangat mudah sebenarnya, karena memang sudah lihat kan catnya scavenger seperti apa, bersih, tidak ada embel-embel yang membingungkan gitu ya, gelombang-gelombang, garis belok-belok, lurus kanan kiri, aduh gelombang cinta. Nah, nggak ngerti lah Jadi pokoknya itu fresh banget. Jadi karena yang namanya supaya kita tuh nggak puyeng gitu ngeliat indikator gitu ya. Kadang nanti kan ngelihat stokastik ini mau naik tapi MA-nya masih mau turun gitu kan. Nah, kan jadi padu gitu ya, jadi bentrok. Jadi ini mau ngambil kesimpulan pun jadi bingung nih, yang mana gitu kan. Nah, jadi kalau ini ya bersih, ya apa adanya seperti itu. Ya itu sudah kita buktikan ya dari hari Senin kemarin sampai malam ini juga, dan itu profitable ya, sangat profitable. Dan juga artian ketika pun terjadi market yang abnormal, itu akunnya masih selamat, terbukti dengan adanya pending order yang berlawanan. Nah gitu ya. Kita lanjut besok ya, ini sudah malam. Betul ya. Trader itu malam-malam sudah nggak perlu pusing dengan chart. Kita saatnya persiapan istirahat. Ini sudah hampir setengah jam, hampir 30 menit. Besok ada sinyal scavenger di share menjelang sesi Eropa. Silahkan teman-teman perhatikan. Kalau mau nyoba di demo aja. Tapi kalau mau pakai real, silahkan konsultasikan dengan kami. Gitu ya. Gratis. S dan K berlaku. Itu ada telegramnya nggak Tadi kita kan ngobrol di Telegram itu channelnya buat kelas aja. Oh iya betul. Nah, kita diskusinya kan di channel, jadi kita nggak tahu siapa yang chat. Betul. Ya. Oke, sampai ketemu. Sukses semua. Nggak ada yang MC kan? Iya, itu yang paling penting. Ya, selamat WD, salam sukses. Trading itu mudah, profit itu mudah, trading itu ya WD. Ya. Salam sukses. Hahaha.